Video ini menceritakan tentang seorang gadis muda yatim yang menikah dengan seekor kuda yang dia temui di hutan, di mana diawali dari sang gadis mencari tanaman obat di hutan sendirian dan bertemu dengan seekor kuda hitam yang gagah dan besar yang bisa berbicara seperti manusia. Dan anehnya gadis itu bisa hamil dari benih sang kuda, bagaimana bentuk anaknya, dan bagaimana cara mereka berkembang biak, serta bagaimana masyarakat menerima hubungan yang terbilang aneh ini, temukan jawabannya di akhir video. Selamat menyimak. Malam itu, Laila terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Lagi-lagi ia memimpikan kuda hitam yang menatapnya tajam, seolah menyampaikan pesan tanpa suara. Mimpi ini bukanlah mimpi biasa. Ia terasa begitu hidup, hingga setiap detail dalam mimpi itu terukir jelas dalam pikirannya. Kuda hitam itu selalu datang di malam-malam tertentu, saat bulan purnama menyinari desa dengan kilau yang menyihir. Dalam mimpinya, kuda itu seakan memanggilnya, seolah memohon agar ia mendekat. Namun, sebelum ia bisa melangkah, suara jantungnya yang berdebar-debar membangunkannya kembali ke kenyataan, meninggalkan perasaan rindu yang aneh. Ketika Laila menutup matanya, bayangan kuda hitam itu masih jelas tergambar di dalam benaknya. Seekor kuda besar dengan bulu sehitam malam, tatapan matanya dalam, dan sebuah kesan aneh seperti kebijaksanaan yang tak biasa. Rasanya, mata itu bicara padanya, penuh janji dan rahasia yang tak dapat ia pahami. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini hanya hayalannya belaka ataukah ada sesuatu yang tak dapat ia jelaskan? Setiap kali ia mencoba melupakan mimpi itu, bayangan kuda itu kembali hadir, membuat hatinya berdebar dalam kerinduan yang tak dimengerti. Ibunya yang memperhatikan kegelisahannya, mencoba bertanya, namun Laila tak pernah mampu menjelaskan. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan perasaan terikat pada sosok dalam mimpi? Bagaimana mungkin ia merasa kuda itu begitu nyata? Ibunya hanya berpesan agar Laila selalu berdoa. Mungkin mimpi itu hanyalah gangguan dari makhluk tak kasat mata, pikirnya. Namun, Laila merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia bahkan merasa kuda hitam itu menyimpan sesuatu yang lebih, sebuah rahasia yang menantinya di balik batas mimpi. Hari demi hari berlalu, dan mimpi itu datang lagi, membawa Laila ke sebuah padang luas berhiaskan langit malam yang penuh bintang. Di sana, ia selalu melihat kuda hitam itu, menunggu dengan sabar. Namun kali ini, sang kuda berbicara. Laila, ia ucapnya dalam bisikan halus, ya aku telah lama menantimu. Kata-kata itu membuat tubuh Laila gemetar. Kuda itu memiliki suara yang penuh kehangatan dan kekuatan, suara yang mengisyaratkan sebuah pertemuan yang telah ditakdirkan. Meski hanya dalam mimpi, Laila merasa jiwanya terikat oleh kata-kata itu. Mimpi itu terus menghantuinya, bahkan mulai merasuk ke dalam pikirannya saat siang. Laila sering mendapati dirinya melamun tentang kuda hitam itu, membayangkan jika suatu saat ia benar-benar bisa bertemu dengannya di dunia nyata. Setiap kali bayangan kuda itu muncul, hatinya berdebar dengan rindu yang tidak bisa dijelaskan. Namun, ia mulai takut bahwa dirinya telah kehilangan akal, tenggelam dalam fantasi yang tak mungkin terjadi. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia mimpi yang semakin sulit ia pisahkan. Suatu malam, saat bulan purnama menyinari desa dengan cahaya dingin, Laila memutuskan untuk berjalan keluar rumah, mengikuti suara hatinya yang anehnya seakan memanggilnya ke arah hutan. Kakinya melangkah tanpa ia sadari, dan dalam sekejap ia sudah berada di tengah hutan yang gelap. Saat ia mulai merasa cemas, sebuah bayangan hitam muncul di depannya. Kuda hitam itu benar-benar ada di hadapannya, sama seperti dalam mimpinya. Bulunya mengilap dalam cahaya bulan, dan matanya yang tajam menatap langsung ke arahnya. Laila terpaku, tidak mampu bergerak ataupun bicara. Kuda hitam itu perlahan mendekat, mengulurkan kepalanya ke arah Laila. Tanpa sadar, Laila mengangkat tangannya, merasakan bulu lembut kuda itu di ujung jarinya. Sentuhan itu terasa nyata, begitu hangat dan hidup, membuat Laila tersadar bahwa ini bukan lagi mimpi. "Kau nyata?" bisiknya, nyaris tanpa suara. Kuda itu mengangguk pelan, kemudian menjauh beberapa langkah, sebelum perlahan berubah menjadi sosok pria yang gagah, dengan jubah hitam yang melambai di angin malam. Laila tertegun, tubuhnya gemetar melihat perubahan luar biasa itu. Pria itu tersenyum lembut, namun di balik senyumannya tersimpan kekuatan misterius. "Namaku Kian," ucapnya. "Aku telah mencarimu selama ini, Laila. Akhirnya, kita bertemu." Kata-kata itu seperti mantra yang mengikatnya, membuat Laila merasa seakan ia memang telah menunggu pertemuan ini sepanjang hidupnya. Tanpa ia sadari, malam itu mengubah seluruh takdir hidupnya. Pertemuan ini, antara manusia dan Raja Kuda,
menandai awal dari perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Angin malam berembus pelan saat Laila berdiri di hadapan pria yang baru saja berubah dari sosok seekor kuda hitam. Di bawah sorot bulan, pria itu tampak seperti sosok dari dunia lain, dengan tatapan yang penuh misteri namun terasa begitu familiar. Pria itu, yang mengaku bernama Qian, menyimpan senyum tipis di bibirnya, sebuah senyum yang mengisyaratkan bahwa ia tahu sesuatu yang selama ini tidak diketahui Laila. Hati Laila berdebar semakin cepat, dan meskipun rasa takut menghantuinya, ia tetap berdiri memandang sosok di depannya. Ada kekuatan yang mengikatnya, yang menahannya di tempat. Qian melangkah mendekat, membuat Laila bisa merasakan kehangatan tubuhnya meski angin malam terasa menusuk. "Aku telah lama menantikanmu, Laila," ia ucapnya dengan suara yang dalam dan penuh kehangatan. "Setiap kali kau memimpikanku, itu bukan kebetulan. Aku datang kepadamu melalui mimpi karena itulah satu-satunya cara aku bisa menemuimu." Laila mendengar suaranya yang lembut namun penuh keyakinan, seakan ia benar-benar tahu lebih banyak tentang dirinya daripada dirinya sendiri. Kata-kata Qian membuat Laila semakin terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan, namun di dalam hati kecilnya, ia tidak dapat menyangkal rasa tenang yang aneh. "Kenapa? Kenapa kau menantiku?" Laila bertanya dengan suara bergetar, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Qian mengangkat tangan, menyentuh wajah Laila dengan lembut, membuat tubuhnya bergetar. "Karena, Laila, kau adalah takdirku," jawabnya dengan tatapan tajam. "Ya, aku adalah Raja Kuda, penguasa hutan ini, dan kau adalah satu-satunya yang bisa menemaniku dalam menjalani kekuasaan ini." Laila mundur satu langkah, terkejut mendengar penjelasan itu. Sebagai manusia biasa, bagaimana mungkin ia bisa menjadi pasangan dari sosok sebesar Raja Kuda? Semua ini terlalu sulit untuk diterima oleh logikanya. Namun, Qian terus menatapnya dengan pandangan penuh ketulusan. "Aku telah berkelana jauh, melintasi waktu dan batas dunia hanya untuk menemukanmu, Laila," katanya. "Kau memiliki kekuatan yang tidak kau sadari. Kau adalah satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan yang selama ini menghantuiku. Bersamamu, aku bisa melindungi seluruh makhluk di hutan ini." Laila terdiam, merasa bingung dan bingung sekaligus. Kata-kata Qian terasa nyata, namun apakah ini kenyataan ataukah ia masih dalam mimpi yang panjang dan tak berujung? Hati Laila terasa bergejolak, antara ingin melarikan diri dan rasa penasaran yang kian dalam. Sadar bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin takkan pernah datang lagi, ia memberanikan diri bertanya, mengapa aku? Apa yang membuatku berbeda dari orang lain?" Qian tersenyum, kali ini lebih hangat dari sebelumnya. "Karena hanya kau yang bisa mendengarku, yang mampu melihat diriku dalam bentuk asliku. Kau adalah jiwa yang terpilih, jiwa yang akan menjadi pelindung bagi kerajaan kuda ini." Laila merasa kata-kata Qian mengalir seperti mantra, menghipnotisnya dalam kepercayaan yang asing namun menggugah. Malam itu, ia merasa seolah memasuki dunia baru, dunia yang lebih luas dari sekadar desa kecil tempat ia tinggal. Hatinya terbagi antara ketakutan dan hasrat untuk menemukan jati dirinya di sisi sosok yang misterius ini. Ia merasakan sebuah panggilan dalam dirinya, sebuah panggilan yang mendesaknya untuk melangkah lebih jauh, untuk melampaui batas-batas dunianya sendiri. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu," ujar Laila pelan, dengan suara yang penuh ketidakpastian. Namun Qian menatapnya dengan penuh pengertian. "Kau tidak perlu siap sekarang, Laila," katanya lembut. "Tapi izinkan aku menunjukkan padamu dunia yang belum pernah kau lihat. Izinkan aku membawa hatimu ke tempat di mana kau akan menemukan dirimu yang sebenarnya." Dengan perlahan, Qian mengulurkan tangannya. Laila ragu sejenak, namun dorongan dalam hatinya begitu kuat hingga ia akhirnya meraih tangan itu. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Laila mengikuti Qian ke dalam hutan yang semakin gelap, tempat di mana dunia manusia berhenti dan dunia misteri dimulai. Dalam sekejap, mereka melesat masuk ke kedalaman hutan, seakan ada kekuatan tak terlihat yang membawa mereka pergi. Setiap langkah yang diambilnya membuat Laila semakin jauh dari kehidupannya yang biasa, namun di sisi lain, semakin mendekatkannya pada sesuatu yang tak pernah ia ketahui ada dalam dirinya. Tepat saat mereka melintasi batas hutan, ia merasa seolah seluruh dunianya berubah. Ia tak lagi merasa seperti manusia biasa, melainkan bagian dari sebuah takdir yang lebih besar. Malam itu terasa panjang, dan dunia yang kini dilihat oleh Laila terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Qian membawanya menyusuri hutan dengan langkah-langkah ringan yang nyaris tidak terdengar. Hutan yang gelap dan menyeramkan kini berubah menjadi pemandangan indah yang hidup, dipenuhi dengan cahaya-cahaya kecil dari kunang-kunang yang berterbangan di sekeliling mereka. Di antara rimbunan pohon dan bunga-bunga yang tampak berpendar,
Laila melihat makhluk-makhluk aneh mengintip dari balik bayang-bayang. Mereka seperti makhluk ajaib yang hanya ada dalam cerita rakyat. Namun malam ini, semuanya terlihat nyata. Laila merasa seperti dihipnotis oleh suasana magis ini. Ketika ia mengangkat kepalanya, di kejauhan terlihat sebuah istana megah yang berdiri kokoh di tengah hutan. Istana itu tampak bersinar di bawah cahaya bulan, dikelilingi oleh lapangan luas dan hutan yang seolah menunduk menghormati keagungannya. "Itu adalah istanaku," ujar Qian sambil menatap bangunan megah itu dengan tatapan penuh kebanggaan. Laila hanya bisa mengangguk takjub, tak mampu menyembunyikan kekagumannya. Rasanya mustahil percaya bahwa semua ini terjadi begitu saja, seolah dunia nyata dan dunia mimpi telah bersatu. Sesampainya di pintu besar istana, Qian menuntunnya masuk ke dalam. Istana itu jauh lebih indah dari yang ia bayangkan, dengan dinding-dinding kristal berkilauan dan lantai marmer yang halus. Di dalam aula utama, terdapat tahta megah berlapis emas dan permata. Laila menatap tahta itu, membayangkan bagaimana sosok Qian sebagai raja kuda yang gagah dan perkasa memerintah dari sana. Sebuah perasaan aneh muncul di hatinya, perasaan bahwa tempat ini kini juga menjadi bagian dari dirinya, meski ia tidak sepenuhnya mengerti alasannya. Qian kemudian memegang kedua tangan Laila, menatapnya dengan pandangan penuh keseriusan. "Laila," katanya dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan, "kau mungkin masih bingung, dan aku mengerti. Tapi ketahuilah, sejak aku menemukanmu dalam mimpiku, aku tahu bahwa kau adalah takdirku. Aku memintamu untuk menjadi pendampingku, untuk menjadi ratu dari kerajaan ini, dan menemaniku memerintah seluruh penghuni hutan ini." Laila terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dirinya hanyalah seorang gadis desa, dan kini ia diminta menjadi ratu dari kerajaan ajaib yang baru saja dikenalnya. "Menjadi ratu?" bisik Laila, nyaris tidak percaya. "Aku hanya manusia biasa. Aku tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, apalagi memimpin sebuah kerajaan." Keraguan jelas terlihat di wajahnya, namun Qian menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. "Kau bukan manusia biasa, Laila. Kau adalah satu-satunya yang bisa melihatku dalam bentukku yang sebenarnya, yang bisa mendengar panggilan jiwaku. Itu adalah tanda bahwa kau adalah jiwa yang terpilih," ucap Qian, suaranya syarat dengan keyakinan yang mendalam. "Dan aku percaya, dengan hatimu yang penuh ketulusan, kau mampu melakukannya." Laila merasakan dadanya penuh dengan perasaan campur aduk, antara takut, takjub, dan tak percaya. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ada dorongan untuk mengikuti kata-kata Qian. Ia merasa bahwa takdirnya memang membawa dirinya ke tempat ini, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. "Jika aku menerima lamaranmu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Laila dengan suara yang masih bergetar, namun mulai terdengar keberanian di dalamnya. Qian tersenyum, sebuah senyum yang menenangkan dan penuh kehangatan. "Yang harus kau lakukan adalah bersamaku, menemaniku dan mencintai rakyatku sepertiku," jawab Qian, sambil mengangkat tangan Laila ke bibirnya, mengecupnya dengan lembut. "Dengan cinta dan ketulusanmu, kau akan menjadi cahaya yang membimbing kami semua. Kau tidak perlu takut, karena aku akan selalu ada di sisimu." Laila tertegun, hatinya terasa ringan, seperti beban yang selama ini ia rasakan perlahan hilang. Kata-kata Qian menyejukkan hatinya, membuatnya merasa bahwa mungkin ia memang memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Malam itu, di bawah naungan istana megah dan bintang-bintang yang berkilauan, Laila menerima lamaran Qian dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku akan mendampingimu, Qian," ucapnya dengan keyakinan baru yang tumbuh dalam dirinya. Qian tersenyum lebar, dan di dalam tatapannya, Laila melihat cinta dan janji untuk selalu melindunginya. Malam itu, takdir keduanya akhirnya bertaut, menandai dimulainya kisah mereka sebagai raja dan ratu kerajaan kuda, kisah yang kelak akan menjadi legenda di seluruh penjuru hutan. Pagi pertama Laila di Istana Raja Kuda terasa seperti awal dari dunia yang sama sekali baru. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela-jendela besar yang dihiasi ukiran-ukiran rumit. Laila terbangun di sebuah kamar luas dengan dinding berlapis kristal dan permadani tebal yang menutupi lantai. Ia memandang ke sekeliling, mengingat malam sebelumnya, lamaran dari Qian, penerimaan dirinya sebagai ratu, dan janji yang diucapkan di bawah langit malam. Perasaan hangat dan bergetar memenuhi dadanya, namun tak terelakkan rasa takut juga mulai menyusup dalam hatinya. Mampukah ia benar-benar menjalani peran ini? Tak lama kemudian, seorang pelayan kerajaan, seorang wanita dengan wajah lembut dan suara tenang, masuk ke kamar dan memperkenalkan dirinya sebagai Lira. "Ratu Laila, izinkan saya membantu Anda bersiap untuk menyambut para punggawa kerajaan," ujarnya sambil membungkuk hormat.
Laila merasa kikuk mendengar dirinya dipanggil Ratu oleh orang lain. Namun, Lira dengan sabar membimbingnya, memilihkan pakaian berwarna emas lembut yang berkilau, dipadukan dengan jubah hijau tua yang anggun. Laila terkejut melihat bayangan dirinya di cermin. Sosok itu tampak berbeda, terlihat begitu megah namun asing di matanya. Dengan hati berdebar, Laila mengikuti Lira menuju aula utama istana. Di sana, para punggawa dan penasihat kerajaan telah berkumpul, menunggu kehadirannya dengan ekspresi wajah yang penuh pengharapan dan hormat. Di depan mereka, berdiri Qian yang tampak gagah dalam pakaian kerajaan. Saat melihatnya, Laila merasa sedikit tenang, namun tatapan beberapa punggawa membuatnya merasa tidak nyaman. Wajah mereka menyiratkan keraguan, seolah mempertanyakan kemampuan Laila untuk menjadi bagian dari dunia mereka. Laila merasakan sorot mata mereka, dan dalam hati ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar diterima di sini. Qian, yang melihat keraguan di wajah Laila, mengambil tangannya dengan lembut dan memandang para punggawa. Inilah ratu kita, Laila, yang dipilih oleh takdir untuk menemani dan memimpin kita bersama, ujarnya dengan suara penuh wibawa. Dia akan membawa cahaya bagi kerajaan kita. Namun, di tengah pernyataan Qian, salah satu penasihat yang sudah tua, bernama Aldrin, melangkah maju. Ampun, Baginda, namun apakah seorang manusia bisa memahami tugas dan tanggung jawab kita di sini? Ratu sebelumnya adalah dari kalangan kita, bukan dari dunia luar, ucapnya dengan nada yang tegas. Suasana aula mendadak senyap, dan Laila merasa hatinya tercekat. Kata-kata Aldrin begitu langsung, menyuarakan apa yang mungkin dipikirkan oleh banyak punggawa di sana. Namun, sebelum Laila sempat menjawab, Qian melangkah maju dengan pandangan tajam. Ratu Laila mungkin berasal dari dunia manusia, namun ia terpilih oleh alam untuk bersama kita. Aku percaya pada kemampuannya, dan itu sudah cukup bagi kerajaan ini, tegas Qian, mempertahankan kewibawaan dan menegaskan posisinya. Kata-kata Qian membuat semua punggawa terdiam, termasuk Aldrin yang hanya bisa membungkuk hormat meski ekspresi ketidakpuasannya masih terlihat. Setelah pertemuan itu, Laila merasa terguncang. Ia sadar bahwa posisinya tidak akan mudah diterima oleh semua orang. Malam itu, saat ia berbincang dengan Qian di teras istana, ia mengungkapkan keraguannya. Qian, mereka tidak sepenuhnya menerima aku. Aku hanya manusia biasa, bagaimana aku bisa mengemban tanggung jawab ini? Qian menggenggam tangannya dengan lembut, lalu menatapnya dengan penuh cinta dan keteguhan. Laila, kau memiliki hati yang tulus, itulah yang penting. Kau tidak perlu meyakinkan mereka dengan kekuatan, melainkan dengan kasih sayang dan keteguhanmu. Aku yakin mereka akan melihat itu seiring waktu. Dari hari ke hari, Laila berusaha menjalani tugasnya sebagai ratu dengan sebaik-baiknya. Ia mendengarkan cerita dan keluhan rakyat, dari para kuda hingga makhluk hutan lainnya. Dengan kesabarannya, ia mulai menciptakan ikatan dengan para penghuni kerajaan. Meski beberapa masih merasa ragu, banyak yang mulai melihat sisi lembut dan ketulusannya, dan perlahan kepercayaan mereka tumbuh. Meskipun proses ini panjang dan melelahkan, Laila merasa bahwa setiap usaha yang ia lakukan sedikit demi sedikit membawanya lebih dekat ke dalam hati rakyat. Namun, di balik kemajuan itu, ada yang terus memperhatikan Laila dengan rasa iri dan tidak percaya. Beberapa punggawa masih mempertanyakan posisinya, dan ancaman dari dalam kerajaan pun mulai tampak. Tetapi di setiap langkah yang ia ambil, di setiap keputusan yang ia buat, Laila tetap meneguhkan hati, meyakini bahwa cintanya kepada Qian dan kepada rakyatnya akan menjadi kekuatan yang membimbingnya dalam menjalani peran barunya. Hari-hari berlalu, dan Laila semakin akrab dengan kehidupan di istana. Meskipun ia telah memenangkan hati beberapa rakyat dan pelayan, rasa ketidakpercayaan dari beberapa punggawa seperti Aldrin masih terus terasa. Mereka menatapnya seolah-olah ia adalah sosok asing yang mengancam tradisi kerajaan. Laila merasakan tekanan itu, namun ia memilih untuk tidak menyerah. Setiap hari, ia mendampingi Qian, mendengarkan keluh kesah rakyatnya, dan membantu memimpin berbagai acara kerajaan. Namun, di tengah usahanya, ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang istana. Aldrin, yang merasa tidak puas dengan kehadiran Laila, mulai merencanakan sesuatu. Ia melihat kedatangan Laila sebagai ancaman bagi masa depan kerajaan, dan dalam hati ia yakin bahwa seorang manusia tak mungkin mampu memahami kekuatan dan tanggung jawab kerajaan kuda. Bersama dengan beberapa punggawa yang sepaham dengannya, Aldrin mulai merancang rencana untuk menyingkirkan Laila. Jika ratu ini tetap berada di istana, tradisi kita akan ternodai, ucapnya kepada rekan-rekannya dalam bisikan penuh kebencian. Mereka setuju, dan malam itu, rencana pengkhianatan mereka pun dimulai. Di malam yang sama,
Laila merasa gelisah. Ia berdiri di teras istana, menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya diterima, namun ada sesuatu yang lebih besar yang ia rasakan, seperti bayangan gelap yang mengancam. Qian, yang menyadari kegelisahannya, menghampirinya dan menanyakan apa yang mengganggu pikirannya. Aku merasa ada sesuatu yang tak beres, Qian. Mungkin ini hanya perasaanku, tapi aku merasakan ancaman, ungkap Laila dengan suara pelan. Qian memeluknya dengan lembut, mencoba menenangkan hatinya. Jangan khawatir, Laila. Aku akan selalu melindungimu, jawabnya dengan penuh keyakinan. Namun, takdir berbicara lain. Di suatu malam saat Laila sendirian di taman istana, Aldrin dan beberapa punggawa mendekatinya dengan raut wajah dingin. Maafkan kami, Ratu, tapi kau tak pantas berada di sini, ujar Aldrin dengan nada tajam. Laila mundur selangkah, merasa bahaya yang tak terduga. Ia mencoba berbicara kepada mereka, meyakinkan bahwa ia hanya ingin membantu kerajaan, namun wajah mereka penuh kebencian. Kehadiranmu mengganggu keseimbangan kerajaan. Kami tidak bisa membiarkan manusia memimpin kami, lanjut Aldrin dengan nada dingin. Laila mulai merasa takut, namun ia tetap berdiri tegar, mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan. Tanpa peringatan, Aldrin mengarahkan tangan ke arah Laila dan mulai melafalkan mantra. Dalam sekejap, Laila merasakan tubuhnya melemah, seperti ada kekuatan yang menahannya di tempat. Ia berjuang untuk melawan, namun kekuatan sihir Aldrin terlalu kuat. Tubuhnya terasa berat, dan ia mulai kehilangan kesadaran. Ini demi kebaikan kerajaan, gumam Aldrin sambil mengawasi Laila yang perlahan jatuh ke tanah. Tepat sebelum kesadarannya hilang, Laila hanya bisa memikirkan Qian, berharap ia akan datang menyelamatkannya. Namun, di saat terakhir, sebuah sosok berlari masuk ke taman. Qian, yang merasa ada yang tidak beres, bergegas datang untuk menyelamatkan Laila. Melihat situasi itu, kemarahan Qian meledak. Dengan sorot mata tajam, ia berdiri di hadapan Aldrin dan para pengikutnya. Bagaimana kalian berani mengkhianati ratu kalian sendiri? Suaranya menggema, penuh amarah yang tak pernah Laila lihat sebelumnya. Aldrin hanya tersenyum dingin, merasa telah jauh melangkah untuk mundur. Ini adalah demi kerajaan, Baginda. Kami tidak bisa membiarkan manusia menguasai takhta, jawabnya tanpa rasa takut. Qian, dengan tatapan marah dan penuh kekuatan, mengarahkan tangannya ke Aldrin. Dalam sekejap, kilatan cahaya menyilaukan memenuhi taman. Para pengkhianat terpental, tersungkur ke tanah tanpa bisa melawan kekuatan Raja Kuda. Qian segera menghampiri Laila yang lemah, lalu mengangkat tubuhnya dengan lembut. Maafkan aku, Laila. Aku seharusnya lebih waspada, bisiknya penuh penyesalan. Namun, Laila tersenyum lemah, merasa lega bahwa Qian ada di sisinya. Aku tahu kau akan selalu melindungiku, ucapnya lirih sebelum kesadarannya memudar. Malam itu, Qian memutuskan bahwa pengkhianatan seperti ini tak bisa dibiarkan. Ia mengumpulkan para punggawa, memberikan peringatan keras kepada mereka yang masih mempertanyakan posisinya dan Laila sebagai ratu. Meski ancaman dari luar telah berhasil diatasi, Qian menyadari bahwa kehadiran Laila sebagai manusia di tengah dunia magis ini menimbulkan tantangan besar yang belum sepenuhnya usai. Namun di tengah ancaman dan ketidakpastian, mereka berdua tetap teguh, dengan janji untuk tetap bersama dan menghadapi setiap bahaya yang datang. Hari demi hari berlalu setelah insiden pengkhianatan di Taman Istana. Para punggawa yang terlibat telah dihukum, namun Laila merasa bahwa ketegangan di kerajaan masih menyisakan luka. Meskipun banyak rakyat yang mulai mempercayainya, tetap ada sebagian yang merasa keberadaannya sebagai manusia merusak tradisi kerajaan kuda. Namun, ia menolak untuk menyerah. Bersama Qian, ia terus berusaha menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang peduli dan siap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ratu. Qian, yang selalu berada di samping Laila, merasa gelisah. Ia tahu bahwa rasa tidak percaya dari sebagian rakyatnya adalah masalah yang mendalam dan tidak mudah diselesaikan hanya dengan kata-kata. Dalam hati, ia merasa bersalah karena membawa Laila ke dunia yang penuh tantangan ini. Laila, apakah kau benar-benar yakin ingin tetap di sini? Tanyanya pada suatu malam di balkon istana. Laila menatapnya dengan senyum lembut namun penuh ketegasan. Aku di sini bukan hanya untukmu, Qian. Aku ingin menjadi bagian dari dunia ini, dari rakyatmu. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku tidak akan menyerah, jawabnya penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, hati Qian tergerak. Ia menyadari bahwa Laila bukan hanya memilihnya, namun memilih seluruh kerajaan.
Merasa bahwa rakyatnya perlu melihat kekuatan dan ketulusan Laila, Qian memutuskan untuk memberinya sebuah kesempatan, sebuah ujian tradisional yang hanya bisa dihadapi oleh seorang pemimpin sejati. Laila, di kerajaan ini, ada ritual kuno yang hanya dilakukan oleh pemimpin yang terpilih. Ini bukan sekadar ujian, melainkan pengakuan dari alam dan seluruh makhluk di sini. Jika kau berhasil melaluinya, seluruh kerajaan akan menyaksikan ketulusan dan keberanianmu, jelas Qian. Ujian itu, dikenal sebagai perjalanan ke Danau Cahaya, adalah sebuah ritual di mana seorang pemimpin harus menempuh perjalanan ke danau magis di puncak Gunung Kuda. Di danau itu, hanya mereka yang tulus dan kuat yang bisa melihat cahaya suci yang tersembunyi di dalam air. Jika Laila berhasil menyelesaikan perjalanan ini, ia akan memperoleh pengakuan dari seluruh alam dan membuktikan keberaniannya kepada kerajaan. Namun, perjalanan ini penuh bahaya, dan hanya sedikit yang berhasil menuntaskannya. Laila merasa gentar mendengar tantangan itu, namun ia tidak mundur. Aku akan melakukannya, Qian. Untuk diriku, untukmu, dan untuk seluruh kerajaan ini, ujarnya mantap. Qian melihat kesungguhan di mata Laila dan merasakan sebuah kebanggaan yang mendalam. Ia tahu bahwa Laila bukan hanya manusia biasa, ia memiliki hati yang luar biasa kuat. Esoknya, Laila memulai perjalanan menuju Gunung Kuda, ditemani oleh beberapa pengawal istana yang terlatih. Mereka harus melewati hutan yang lebat, melewati tebing curam, dan menghadapi cuaca yang tak menentu. Di tengah perjalanan, Laila dan para pengawalnya dihadang oleh seekor makhluk besar, seekor naga hutan yang menjaga jalan menuju puncak. Naga itu tampak marah, menganggap Laila sebagai ancaman karena kehadirannya yang dianggap asing. Para pengawal mencoba melindunginya, namun Laila menghentikan mereka. Dengan tenang, ia melangkah maju, menatap naga itu dengan penuh keberanian. Aku bukan ancaman. Aku hanya ingin menyelesaikan perjalananku dan melindungi kerajaan ini, ia ucapnya lembut namun tegas. Tatapan Laila yang penuh ketulusan membuat naga itu terdiam, dan perlahan ia mengangguk, memberi jalan kepada mereka. Akhirnya, setelah melalui banyak rintangan, Laila tiba di Danau Cahaya di puncak gunung. Di sana, ia berdiri sendirian, menatap permukaan air yang tenang namun berkilau. Laila merasa bahwa danau ini seolah menguji hatinya, meminta dirinya untuk menunjukkan ketulusan terdalamnya. Dengan tenang, ia duduk di tepi danau, menutup matanya, dan membuka hatinya kepada alam. Ia membiarkan seluruh perasaannya mengalir, menyampaikan cintanya kepada Qian, kepada kerajaan, dan harapannya untuk bisa melindungi mereka semua. Saat ia membuka mata, cahaya lembut mulai memancar dari dalam danau, memenuhi sekelilingnya dengan sinar yang menenangkan. Air danau berpendar keemasan, sebuah tanda bahwa ia telah diterima oleh alam dan diakui sebagai bagian dari kerajaan ini. Para pengawalnya yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam dalam kekaguman. Saat Laila berdiri, ia merasa kekuatan baru dalam dirinya, seolah seluruh alam kini mendukungnya. Perjalanan ini bukan hanya membuktikan keberaniannya, namun juga meneguhkan jiwanya sebagai ratu yang terpilih. Dengan hati yang penuh keyakinan, Laila kembali ke istana bersama para pengawalnya, membawa serta cahaya dan pengakuan dari alam. Ketika ia memasuki aula utama, rakyat dan para punggawa menatapnya dengan takjub. Kini, tidak ada lagi keraguan di mata mereka, hanya penghormatan dan kekaguman kepada seorang ratu yang berhasil melewati ujian terberat dalam tradisi mereka. Qian menyambutnya dengan senyum bangga dan penuh cinta, meyakini bahwa bersama Laila, kerajaan kuda kini memiliki seorang ratu yang tak hanya kuat, namun juga tulus dalam melindungi rakyatnya. Meskipun pengakuan dari Danau Cahaya telah memperkokoh posisi Laila sebagai ratu, tidak semua ancaman teratasi begitu saja. Qian, yang melihat pengorbanan dan keberanian Laila, merasa bangga sekaligus waspada. Ia mulai mendengar desas-desus tentang gerakan kelompok bayangan yang tak senang dengan perubahan di istana. Mereka terdiri dari makhluk-makhluk yang percaya bahwa kekuatan magis kerajaan semakin melemah sejak manusia diangkat sebagai ratu. Bahkan, beberapa dari mereka meyakini bahwa kerajaan akan hancur jika Laila tetap memegang tahta. Suatu malam, saat semua penghuni istana telah tertidur, sebuah insiden terjadi. Seorang pengawal menemukan lambang kerajaan yang diukir di dinding aula, namun dengan tanda silang berdarah melintang di tengahnya. Pesan itu jelas, ancaman bagi Ratu Laila. Qian yang mendengar kejadian ini segera mengumpulkan seluruh punggawa untuk mencari tahu siapa yang berani melakukan tindakan penghinaan ini. Namun, tidak ada yang mengaku, dan ketegangan di istana meningkat tajam. Qian dan Laila sadar bahwa musuh mereka kali ini lebih berbahaya dan tersembunyi, tak terduga kapan dan bagaimana mereka akan menyerang. Laila, meskipun merasa cemas, tidak ingin menunjukkan rasa takut.
ia terus menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian, mencoba meyakinkan semua pihak bahwa niatnya adalah melindungi dan memajukan kerajaan. Namun, di balik semua itu, ia merasa bahwa sesuatu yang gelap tengah menyelubungi istana. Malam demi malam, ia mendengar bisikan-bisikan asing yang seolah datang dari kegelapan, dan ia mulai merasakan tatapan-tatapan tak terlihat yang mengikuti langkahnya. Qian yang menyadari keresahan Layla terus berada di sisinya, tetapi ia tahu bahwa mereka berdua membutuhkan perlindungan yang lebih kuat. Untuk itu, Qian meminta bantuan seorang penjaga tua, Farek, yang memiliki kekuatan magis kuno dan berpengalaman dalam hal-hal gelap yang mengancam kerajaan. Farek adalah sosok misterius, pendiam, dan kuat, namun loyal pada Qian sejak masa kecilnya. Dengan ritual khusus, Farek membentengi istana dengan kekuatan magis yang bisa mendeteksi kehadiran makhluk atau energi gelap. Namun, Farek memperingatkan Qian bahwa musuh mereka mungkin bukan makhluk biasa, melainkan bayangan yang terlahir dari kebencian dan ketidakpuasan. Bayangan ini akan sulit dikendalikan, Baginda. Mereka datang dari kegelapan hati rakyat sendiri, ia ucap Farek dengan nada waspada. Malam itu, Layla dan Qian tidur dengan kegelisahan di hati mereka, mengetahui bahwa ancaman tersebut bisa datang kapan saja. Benar saja, di tengah malam, bunyi ledakan kecil terdengar dari taman istana. Para pengawal segera berlari menuju sumber suara, menemukan lingkaran api yang membentuk simbol kuno tanda peringatan. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah gulungan yang ditinggalkan oleh musuh tak terlihat. Gulungan itu berisi pesan singkat, "Takdir kami bukanlah ditentukan oleh manusia." Layla menatap pesan itu dengan perasaan bercampur antara kemarahan dan ketakutan. Ia sadar bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti hingga mereka melihatnya jatuh. Qian yang semakin cemas memutuskan untuk menyusun penjagaan ketat di sekeliling istana dan memerintahkan para pengawal untuk mengawasi setiap sudut istana tanpa henti. Namun, di balik kekhawatirannya, Layla mulai merasakan tekad yang semakin kuat dalam dirinya. Ia tahu bahwa untuk mengatasi ancaman ini, ia harus menunjukkan kepada kerajaan bahwa keberadaannya bukanlah kutukan, melainkan berkah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak memimpin, meskipun bayangan kebencian terus mengintainya dari kegelapan. Keesokan harinya, Layla memutuskan untuk memanggil seluruh rakyat dalam sebuah pertemuan di lapangan utama kerajaan. Di hadapan ribuan rakyat dan punggawa yang hadir, Layla berdiri dengan tegar dan berbicara dari hati. Ia menjelaskan bagaimana dirinya datang bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai ratu yang bertekad melindungi dan mencintai kerajaan ini. Aku tahu beberapa dari kalian meragukan kehadiranku. Tapi aku di sini bukan untuk menghancurkan kerajaan, melainkan untuk mengangkatnya menuju masa depan yang lebih baik, isru Layla dengan suara penuh keyakinan. Pidato Layla menggema ke seluruh lapangan, dan di antara rakyat tampak beberapa wajah yang mulai luluh dan menerima keberadaannya. Namun, ia juga melihat beberapa wajah yang menatapnya penuh kebencian, dan ia tahu bahwa masih ada jalan panjang untuk benar-benar diterima. Namun, di dalam hatinya, Layla merasa bahwa ia telah membuat langkah penting dalam perjalanannya sebagai ratu, menunjukkan kepada semua orang bahwa ia tidak akan mudah ditundukkan oleh ancaman atau bayangan gelap yang menghantuinya. Dan meski ancaman dari bayangan terus membayangi, ia dan Qian tetap bersatu, siap menghadapi tantangan demi mempertahankan keutuhan kerajaan. Waktu berlalu, dan ancaman dari bayangan semakin terasa. Layla dan Qian, yang terus menguatkan hubungan mereka, merasakan bahwa kegelapan yang mengintai tak lagi sekadar bisikan atau simbol, melainkan mulai menyusup lebih dalam. Meskipun rakyat mulai melihat ketulusan Layla, kelompok bayangan yang dipimpin oleh seorang penyihir hitam, Farzel, bertekad untuk mengusirnya dari kerajaan. Mereka meyakini bahwa selama manusia memegang tahta, roh-roh alam akan melemah, dan kerajaan akan kehilangan kekuatan magisnya. Di malam yang sunyi, saat bulan purnama bersinar terang, istana mendadak diselimuti kabut tebal yang tak biasa. Kabut itu memancarkan hawa dingin yang menusuk, membuat seluruh pengawal berjaga penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok-sosok bayangan tanpa bentuk yang berbisik dengan suara menyeramkan. "Keluarlah, Ratu Manusia. Kerajaan ini bukan milikmu," desis mereka, suara yang terdengar seperti gabungan ratusan makhluk penuh kebencian. Layla yang mendengar bisikan itu merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa inilah saatnya ia menghadapi ancaman itu secara langsung. Qian segera mengumpulkan pasukan istana dan meminta Farek, penjaga tua dengan sihir kuno, untuk melindungi Layla dari makhluk-makhluk bayangan. Namun, Farzel yang memimpin serangan itu memiliki kekuatan hitam yang kuat. Dengan satu gerakan, ia memecahkan perlindungan magis Farek, membuat seluruh penjaga terdorong mundur oleh energi kegelapan yang memancar dari tubuhnya. Melihat betapa besar kekuatan yang dihadapi, Qian menyadari bahwa ini bukan hanya ancaman bagi Layla,
melainkan bagi seluruh kerajaan. "Farzil, hentikan! Laila adalah ratu sah kerajaan ini," teriak Kian dengan penuh kemarahan. Namun, Farzil hanya tertawa sinis. "Dia adalah manusia, Baginda. Kehadirannya membawa kelemahan. Jika kau terlalu buta untuk melihatnya, biar aku yang membukakan matamu," jawabnya penuh kebencian. Dengan tatapan tajam, Farzil melepaskan bayangan kegelapan yang mengarah ke Laila. Laila yang berada di sisi Kian merasa bahwa inilah saatnya ia membuktikan kekuatan dan keberanian yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Meskipun tubuhnya bergetar karena rasa takut, ia tidak mundur. "Jika kalian ingin mengambil kerajaan ini, kalian harus melewati aku," ucapnya dengan suara bergetar, namun penuh ketegasan. Farzil yang tak mengira Laila akan berani melawan, tersenyum dingin. Ia mengirimkan bayangan-bayangan yang lebih besar untuk mengepung Laila. Dalam hitungan detik, Laila dikelilingi oleh sosok-sosok hitam yang mengepungnya dari segala arah. Namun, Laila tidak gentar. Ia menutup mata, mengingat cahaya dari danau cahaya yang pernah ia lihat. Ia berdoa, memohon agar kekuatan alam mendengar panggilannya dan memberinya perlindungan. Perlahan, cahaya lembut muncul dari tubuhnya, mengusir bayangan yang mencoba merasuki pikirannya. Melihat cahaya itu, Farzil terperangah. Ia tak menyangka bahwa Laila, seorang manusia, mampu memancarkan cahaya sekuat itu. Dengan kemarahan yang memuncak, Farzil melepaskan seluruh energi kegelapannya, menciptakan bayangan raksasa yang mengancam menelan Laila. Namun, pada saat itu, Kian berdiri di sampingnya, menggabungkan kekuatannya dengan Laila. Dengan kedua tangan yang saling menggenggam, mereka menciptakan kilatan cahaya yang memecah kegelapan dan menghancurkan bayangan-bayangan yang mengelilingi mereka. Farzil yang terkena cahaya itu terlontar jauh ke belakang, terjatuh dan terlihat lemah. Namun, dengan sisa kekuatannya, ia menatap Laila dan Kian dengan kebencian yang membara. "Kalian mungkin menang malam ini, tapi ingatlah, aku akan kembali. Selama manusia ini ada, kerajaan ini tak akan pernah damai," ucapnya sebelum kabut kegelapan menelannya dan menghilang bersama bayangan-bayangannya. Malam itu, ancaman telah berhasil ditepis, namun Laila dan Kian tahu bahwa pertempuran ini belum usai. Farzil akan kembali, dan mereka harus lebih kuat untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Saat fajar mulai menyingsing, Laila menatap istana yang kini kembali damai. Ia sadar bahwa kerajaan ini bukan hanya soal memenangkan hati rakyat, tetapi juga tentang melindungi mereka dari bahaya. Dengan perasaan lega namun masih penuh kewaspadaan, ia menggenggam tangan Kian, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang, apapun rintangan yang harus dihadapinya. Bersama-sama, mereka bertekad untuk melindungi kerajaan dari bayangan gelap yang terus mengintai, dan memastikan bahwa cinta mereka akan menjadi cahaya yang menuntun kerajaan menuju kedamaian yang abadi.